Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat tuntunanmu, buat penyertaanmu sepanjang hari ini. Memasuki malam, Engkau mengembalakan kami dengan tubuh yang sehat, diberkati berlimpah-limpah. Malam ini Tuhan akan dengar firman Allah, urapi hambamu, urapi kami semua. Berikan panitia seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau, pakai hamba menjadi berkat buat kami semua malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita jumpa lagi tentunya dalam program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan malam ini saya rindu bagi berkat buat semua dengan pembacaan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai ke 33. Puji Tuhan. Nah, tentunya kita membaca firman Tuhan malam hari ini. Saudara juga boleh membacanya kalau saudara punya Bible elektronik, boleh membukanya di rumah atau di mana saja Anda berada. Kita lihat Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, puji Tuhan, kita boleh membaca firman Tuhan malam hari ini. Dan khotbah malam ini saya berikan judul khawatir. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita orang percaya, setiap kita anak Tuhan, setiap kita umat ciptaannya, kita banyak melewati pergumulan hidup ini. Engkau pernah melewatinya, saya pernah melewatinya. Dari soal khawatir, siapa saja yang pernah ada di sekitar kehidupan kita ini, atau siapa saja yang pernah ada menjalani hidup ini, dia pernah melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa pergumulan, dan itu mengakibatkan dia khawatir. Tetapi malam ini kita lihat penjelasan firman Tuhan. Banyak orang khawatir dari soal apa yang diungkapkan oleh Alkitab dalam Matius 6 ayat 25 seterusnya, dari soal makan, minum, pakai. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan sedikit orang yang khawatir menghadapi makan, minum, pakai. Apatah lagi kalau kehidupan ekonominya kurang bagus, kehidupan ekonominya kurang baik. Banyak orang yang akan menghadapi masa-masa sulit ini dan terus berpacu dengan situasi dan keadaan, berusaha dan terus berusaha membanting tulang untuk mencari nafkah hidup, untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri, kebutuhan anak, kebutuhan ayah, kebutuhan ibu, dan semua kebutuhan yang perlu kita lakukan dalam hidup ini menyangkut pakai, makan, minum, atau juga ditambah dengan kebutuhan lux. Nah, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu harus terpenuhi dalam kehidupan kita orang percaya, termasuk tentunya sandang, pangan, papan. Ini sangat penting untuk kita boleh mengenalinya, mempelajarinya, dan untuk kita boleh mengenal dalam arti sebuah kehidupan yang kita perlukan hari demi hari. Nah, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, siapapun Anda sebagai orang percaya, tentu memulai satu kehidupan itu bukan langsung wow, bukan langsung ada semuanya yang kita miliki. Keperluan pakai, makan, dan sebagainya. Kita mungkin belum memiliki rumah sejak kita memulai kehidupan ini. Mungkin kita memulai kehidupan ini belum memiliki harta, atau memiliki kendaraan, atau juga apa saja yang kita sedang butuhkan dalam hidup ini. Mungkin kita memulai kehidupan rumah tangga kita dengan mulai menyewa rumah mungkin, atau di tempat kos dan sebagainya. Ini semua menjadi masalah, menjadi pertentangan, menjadi persoalan dalam hidup kita. Banyak orang khawatir, apalagi menyangkut soal yang saya ungkapkan tadi dalam Alkitab, menyangkut soal makan, pakai, dan minum, atau soal makan, minum, pakai. Nah, ini yang diungkapkan oleh Alkitab yang kita pelajari malam hari ini. Dan dengan baik, kalau kita berhadapan dengan khawatir, ya, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nah, kalau sampai kita berhadapan dengan khawatir, ingat baik-baik. Dan kalau kita hidup di dalam kekhawatiran, berarti merusak kesehatan saya, merusak kesehatan saudara. Khawatir akan juga mengganggu saya, mengganggu saudara. Mengganggu apa? Mengganggu produktivitas saya dan mengganggu produktivitas saudara. Bahkan rasa khawatir itu akan membuat pikiran negatif. Saudara bisa berpikir negatif dan mempengaruhi cara memperlakukan orang lain. Karena kita khawatir, kita berpikir khawatir, rasa atau secara negatif itu mempengaruhi cara Anda memperlakukan orang lain. Kenapa khawatir? Bahkan bukan hanya itu saja, dengan khawatir bisa mengurangi, menyangkut kemampuan Anda untuk percaya kepada Allah.
Dengan rasa khawatir bisa mempengaruhi kemampuan saya, kemampuan saudara untuk datang kepada Tuhan. Karena khawatir. Dengar baik, saya mau katakan pada kita malam hari ini. Kekhawatiran yang Anda alami dan yang saya alami, inilah perbedaan antara khawatir dan kepedulian yang murni. Khawatir melumpuhkan, tetapi kepedulian menggerakkan Anda dan saya untuk bertindak. Kita peduli dengan kehidupan ini. Tapi jangan sampai kita tercengkeram dengan soal makan, minum, pakai. Nah, makan, minum, pakai inilah yang menjadi persoalan. Apatah lagi kalau sudah ditambah dengan makan, minum, pakai, dengan kebutuhan lux, ya manusia akan menjadi hedonisme, premodalisme, suka dengan kemewahan, suka dengan kebendaan, manusia menjadi manusia yang konsumeris, manusia menjadi manusia yang materialistis. Nah, ini lebih parah lagi ini. Nah, banyak di antara kita seperti itu yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Sebab ini yang kita lihat, ini yang kita pelajari. Ini yang kita pelajari. Rasa khawatir itu membuat apa? Membuat kita takut menghadapi hari esok dari soal kebutuhan-kebutuhan yang saya ucapkan tadi. Rasa khawatir membuat kita gelisah dengan berbagai macam apa yang kita akan gumuli ke depan. Bahkan rasa khawatir itu membuat kita cemas. Rasa khawatir membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita cemas. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang saya baca dan kita ucapkan bersama-sama tadi, Anda boleh mendengarkannya dari soal makan, minum, pakai. Nah, ini yang sedang menimpa hidup orang di akhir zaman, di zaman sekarang. Apatah lagi kita sedang menghadapi tantangan zaman. Bukan nanti hari ini kita menghadapi pergumulan soal makan, minum, dan pakai. Sudah sejak dulu. Nah, kita lihat saja, ya, kita menoleh, jangan melihat negara lain. Kita lihat bangsa kita, ya, kita lihat bangsa kita. Mungkin ada sekitar 30-40% mungkin berada di bawah standar ekonomi rata-rata dari soal penghasilan per bulan. Untuk apa? Untuk kepentingan makan, pakai, dan minum. Tidak heran banyak yang karena imannya kurang kuat, banyak yang keyakinannya kurang kuat, banyak yang mencuri. Mencuri demi sesuap nasi, demi makanan, mencuri demi minuman, untuk minum kebutuhan, mencuri demi pakaian, banyak seperti itu. Bukan sedikit. Ditambah lagi juga dengan orang-orang yang sebenarnya sudah ada, sudah punya makan, sudah punya pakai, sudah punya minum, atau sudah segalanya sudah punya. Tapi karena kepingin untuk lebih lagi, akhirnya mencuri, korupsi uang negara, pakai uang negara. Nah, ini yang terjadi sekarang. Semua hal ini bisa menggerogoti saya dan saudara. Apakah orang berpangkat, tidak berpangkat, orang berpendidikan, tidak berpendidikan. Semua kebutuhan ini bisa menggerogoti hidup kita. Nah, ini yang ada, ini yang sedang terjadi. Apatah lagi COVID-19 belum berakhir. Wabah pandemi virus corona belum berakhir. Masih terdengar sana sini ada kematian, masih terdengar sana sini ada pencurian, masih terdengar sana sini orang dirawat dan sebagainya. Ini yang terjadi. Bahkan kita aja di Sulawesi Utara sudah bertambah orang-orang yang teridentifikasi dengan virus corona COVID-19 sudah bertambah. Dari mungkin 7, 8, 10, sekarang mungkin sudah 100 lebih. Nah, ini yang terjadi. Dan inilah yang menimpa hidup manusia. Kesusahan ini sangat mencekam. Persoalan yang kita hadapi ini telah melumpuhkan sedih-sedih kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita beraktualisasi dengan kehidupan dari pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang sedang kita hadapi. Tetapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang yang punya keyakinan, sebagai orang yang percaya kepada Bapa di surga, sebagai orang yang punya nilai religius. Nah, kita orang percaya umat Kristiani yang telah belajar firman. Iman itu menjadi dasar yang kokoh, firman itu menjadi dasar yang kokoh, yang kuat untuk membangun sebuah kehidupan. Apapun yang sedang terjadi,
Alkitab memberikan penegasan kepada kita. Petikan firman datang kepada kita. Ingat baik-baik. Ayat 25 yang saya baca tadi. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita bicara soal kehidupan, kita bicara soal tubuh ini. Ingat baik-baik. Tuhan mau supaya kita sehat, kuat. Kalau kita bicara soal hidup di sini dari kata Yunani menggunakan kata-kata zoe dan bios. Lebih cenderung kepada kehidupan roh spiritual kita. Tuhan mengarahkan pandangan hidup kita, membawa cara berpikir kita. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, kata firman Allah. Diungkapkan dalam kitab Matius, bukan saja dari roti saya dan saudara boleh hidup, tapi setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu yang menghidupkan kita. Kita jangan hanya berkaprah kepada hal-hal jasmani. Jangan hanya sekedar saja kita menghidupi kehidupan ini dengan kebutuhan-kebutuhan makan, minum, pakai. Tapi Tuhan mencenderungkan pikiran kita, mengarahkan cara berpikir kita. Ada nilai-nilai spiritual yang perlu kita pelajari, kita simak dari bagian ini. Dan Tuhan lebih menekankan bahwa hidup ini yang sebenarnya lebih penting, tubuh ini lebih penting dari soal makanan. Arti kata bahwa kehidupan kita ini, tubuh ini lebih penting kalau kita menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta, untuk membawa kehidupan kita, hidup kita, tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi menyangkut soal pakai, makan, minum, atau soal makanan, minum, pakai, itu gampang di hadapan Tuhan. Tuhan bisa sediakan untuk kita. Yang penting dasar keyakinan kita harus kuat di dalam Tuhan. Makanya kita lihat Tuhan memberikan contoh yang gamblang kepada kita orang percaya. Memberikan satu perbandingan. Mengarahkan pandangan kita. Kepada apa? Kepada binatang Tuhan bawa hidup kita untuk melihat. Tuhan memberikan komparasi kepada kita. Memberikan pengertian kepada kita. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bayangkan saudara. Burung gak punya hikmat, gak punya akal. Tapi kita lihat, gak punya hikmat, gak punya akal. Ingat baik, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapa di surga. Diberi makan oleh Tuhan kita, oleh Yesus kita. Makanya kita mesti mengerti tentang ini. Nah makanya dijelaskan lagi kepada kita. Ayat yang ke-27 sudah perhatikan baik. Ingat ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Nah siapa yang karena khawatir ya bisa menambah sehasta? Sehasta itu kalau ukuran hasta mungkin sekitar 75 sampai 80 cm. Siapa yang dapat bisa menambah menambah hasta, perpanjangan? Siapakah antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta jalan hidup? Artinya memperpanjang hidup kita karena khawatir. Mau bertambah panjang. Ingat baik-baik. Ini Tuhan membawa kita pada hal-hal yang lahiriah. Supaya kita jeli dan terbuka cara berpikir kita. Ayat 28 diterangkan begini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengintal. Bayangkan. Tanpa ada usaha apapun. Tuhan kembali membawa kita. Kalau tadi Tuhan mengarahkan kita kepada binatang. Sekarang Tuhan membawa kita kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Tuhan bawa kita kepada pandangan kita kepada tumbuh-tumbuhan. Mengarahkan pandangan kita kepada tumbuh-tumbuhan. Melihat kepada bunga. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kenapa kamu khawatir dengan soal kebutuhan pakaian? Nah lihat. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mengintal. Dia tumbuh tanpa bekerja, tanpa mengintal. Tanpa berbuat sesuatu tapi tumbuh. Tuhan mampu memeliharanya. Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada rumput, kepada bunga di padang ini. Dan Tuhan kembali mengarahkan pandangan hidup kita kepada seorang raja yang hebat, yang punya kualitas, yang punya hikmat, yang pintar, yang dalam sejarah pernah membuat istana gantung. Siapakah dia? Salomo. Anda lihat ayat 9. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah bayangkan, Salomo seorang raja, ingat baik-baik, dalam berpakaian pun kata Alkitab,
Alkitab atau Tuhan memberikan perbandingan. Dia tidak menggunakan gaun atau pakaian seindah salah satu bunga yang ada di padang itu. Luar biasa. Makna-makna yang sangat filosofi yang kita bisa dapat dari begitu indah. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, pengertian. Tuhan memberikan kepada kita pencerahan lewat ayat-ayat ini supaya kita sadar, kita tahu sebagai manusia, kita manusia yang normal, yang sehat, yang punya hikmat, yang punya akal budi, yang punya kekuatan, punya kemampuan untuk mengatur hidup ini, mengelola hidup ini seperti apa. Makanya ditegaskan lagi pada ayat-ayat ini, kita lihat. Kita baca ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini dan esok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, bayangkan rumput saja yang sebentar dia tumbuh, begitu kena terik matahari, ya, dia layu dan bunganya gugur, yang sebentar juga akan dibuang ke dalam dapur api. Tapi Tuhan masih jaga kok, Tuhan masih pelihara. Nah, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Di sini Tuhan membangkitkan sebenarnya keyakinan kita. Apa sebenarnya ketika kita menghadapi persoalan ini harus seperti apa? Nah, Tuhan ulangi lagi, sangat penting. Diberikan lagi penekanan ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir berkata, ingat baik. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jangan khawatir dengan apa yang saya makan, dengan apa yang saudara makan, dengan apa yang saya minum, dengan apa yang saudara minum, dengan apa yang saya pakai, dengan apa juga yang saudara pakai atau saya pakai, apa? Dengan apa? Nah, jangan khawatir. Jadi kalau cuma soal makan, minum, pakai, saya dan saudara tidak perlu khawatir. Ini diberikan lagi penjelasan dan penegasan. Nah, dari soal makan, pakai, minum itu, Alkitab juga menunjuk orang-orang yang tidak percaya. Alkitab juga memberikan perbandingan kepada orang-orang yang kurang percaya. Dan Tuhan memberikan pandangan ini kepada bangsa-bangsa, kepada umat, kepada satu negara yang dapat dikatakan Gentiles, mungkin bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan sebagainya. Ini kita lihat ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, dari soal yang saya ucapkan tadi, yang kita baca bersama-sama, makan, ya, minum, pakai, dicari oleh banyak bangsa. Tuhan bukan hanya bilang person, tapi banyak bangsa di dunia ini. Sampai hari ini pun masih banyak bangsa di dunia yang hidup dalam kemiskinan. Tapi bersyukur kepada kita yang telah memiliki keyakinan yang sebenarnya Tuhan mengingatkan kita, mengupgrade kembali, hai kamu yang kurang percaya. Berarti jangan kita jadi orang yang kurang percaya. Harus kita punya percaya sungguh-sungguh, punya iman yang sungguh-sungguh. Nah, keyakinan kita, kepercayaan kita benar-benar berharap kepada Tuhan yang senang. Sesungguhnya tumpuan kita, harapan kita, percaya kita, iman kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus, kepala gereja Bapa di surga, oleh pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita sampai hari ini. Jadi dia bisa mengadakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau cuma soal makan, minum, pakai, gampang. Tuhan bisa adakan dalam hidup kita. Tapi orang yang tidak rajin, orang yang malas, ya, orang yang tidak rajin, orang yang malas, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, ya ini mereka yang banyak ditimpa dengan kesusahan. Apalagi tidak mau berdoa, tidak mengutamakan Tuhan. Kan Alkitab selalu memberikan kepada kita pengertian, ya. Seperti apa pengertian itu? Saudara dan saya sudah pernah belajar dalam Alkitab. Itu disampaikan kepada kita, orang percaya, ya. Kan diulangi lagi. Kita lihat Matius 6:31 tadi ngomong seperti apa. Nah, sudah lihat dan pelajari apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Saya ulangi lagi ayat itu supaya kita jelas dan mengerti. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, jangan, gak usah lah. Sebab juga Alkitab beri referensi kepada kita, ya. Referensi kepada kita. 1 Petrus 5 ayat 7 menguatkan kita, mendorong kita, beri spirit buat kita.
1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah, serahkan khawatirmu apa? Serahkan. Kegelisahanmu serahkan sama Bapa di surga. Kecemasanmu serahkan. Rasa takut serahkan untuk hari esok. Serahkan. Serahkan semua. Ya, supaya tidak merusak kesehatan Anda. Supaya tidak mengganggu produktivitas saya dan saudara. Supaya kita tidak berpikir negatif, mempengaruhi perilaku orang lain dengan keadaan kita karena kita berpikir salah, karena khawatir. Ingat baik-baik. Nah, ini perlu kita atur dalam hidup kita. Mari kita mencermati bagian ini. Mungkin Anda berkata, kan Pak Pendeta kita banyak teman, banyak sahabat, banyak kenalan. Oke, banyak teman, banyak sahabat, banyak kenalan. Bolehlah Anda minta tolong sama dia 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia akan tolong. Tapi lama-lama juga kalau Anda minta tolong sama dia untuk soal makan, pakai, minum, lama-lama juga dia bosan. Ini namanya manusia. Tetap manusia. Nah, ini yang terjadi. Nah, Tuhan selalu membawa pandangan hidup kita, ya, kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Nah, makanya, ya, jangan khawatir. Nah, supaya nggak khawatir, kita lihat penutup dari ayat ini, dari khotbah saya, kita lihat Matius 6 ayat 3. Supaya nggak khawatir dengan makan, nggak khawatir dengan minum, nggak khawatir dengan pakaian, ya, yang menyangkut kebutuhan hidup kita, ya, masalah-masalah yang primer dalam hidup kita, masalah yang sekunder, sandang pangan papan. Jangan khawatir dengan hal itu. Kalau apa? Kalau engkau mengerti firman. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dulu kerajaan surga atau kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ternyata ini dasarnya. Supaya kita nggak khawatir dengan semua kebutuhan hidup kita. Nah, Tuhan membawa kembali kepada kita. Tuhan kembali memberikan instruksi pengajaran kepada kita. Ingat, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran itu menggunakan kata dikaiosune, kebenaran firman, kebenaran ajaran yang berpusat kepada Bapa, Yesus, yang berpusat pada Anak, kepada Roh Kudus, berpusat kepada firman Allah. Ini yang kita cari. Utamakan Tuhan dulu. Nah, jadi dalam hidup ini the first adalah Yesus. Jadi dalam hidup ini the first adalah God. Dalam hidup ini the first adalah Roh Kudus, Holy Spirit. Ingat baik-baik, ini sangat penting untuk kita pahami. Jangan cuma jadi orang percaya yang sekedar lip service, sudah tahu bicara. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Perusahaan besar pun bisa bangkrut. Yang uangnya triliun bisa bangkrut. Negara juga bisa kolaps. Kalau lagi berada pada situasi yang menyangkut bencana dan sebagainya, bisa kolaps. Anda juga yang mungkin merasa kuat, merasa hebat dan mungkin tertawa. Nah, orang-orang yang mungkin masih ada persiapan, ya, ada persiapan, kata ada lumbung, masih ada persiapan di lumbungnya, di gudangnya, mungkin lagi ada invest uang banyak di bank. Wah, mungkin mereka nggak terasa karena banyak uang di bank yang setiap bulan mungkin ya hanya dapat bunga dari bank. Setiap bulan dia dapat mungkin 30 juta, 40 juta, 50 juta, nggak apa-apa. Mereka mungkin merasa senang, enak. Tapi kalau dia anak Tuhan, dia nggak seperti itu. Kalau dia anak Tuhan, orang percaya yang punya banyak uang di bank, mereka akan korbankan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang miskin. Saudara mungkin sudah lihat di media sosial, di Facebook, ya. Anda mungkin sudah lihat di YouTube pada waktu awal-awal COVID-19 melanda Eropa, ya. Anda lihat orang-orang di Jerman, orang-orang kaya di Jerman, orang-orang yang punya duit di Jerman. Mereka di Eropa juga sekitarnya, mereka punya makanan, ya, mereka belanja di shopping, ya, mereka ke toko, kemudian taruh di jalan-jalan supaya orang-orang yang kurang mampu boleh mengambilnya sebanyak mungkin mereka bisa. Itu taruh di jalan. Nah, kita seperti apa kepedulian kita? Hei petinggi-petinggi, seperti apa kepedulian kita? Petinggi-petinggi yang ada di Sulawesi Utara, petinggi-petinggi yang ada di kota Manado, ingat baik-baik. Seperti apa? Sebelum engkau jadi seorang pemimpin, janji-janji itu begitu banyak kau sampaikan kepada masyarakat. Masih ingatkah engkau dengan janji-janji, dengan ucapan-ucapanmu?
Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Perbuatan baik Tuhan sangat dambakan dari hidup kita. Kalau engkau berlebihan, mengapa tidak? Why not? Engkau memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Meskipun dasar firman Allah yang sudah kita pelajari, cari dulu kejar surga di kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Berarti berkat-berkat jasmani fill up, mengikuti berkat-berkat rohani. Nah, orang-orang yang punya spiritual yang tinggi, yang banyak uang, yang banyak duit, jangan sungkan-sungkan untuk berkorban, jangan sungkan-sungkan untuk memberi kepada orang lain. Haleluya. Sangat dibutuhkan. Sentuhan-sentuhan sosial sangat dibutuhkan. Saya katakan kepada teman-teman, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Anda mungkin yang punya gereja yang besar, jemaat yang banyak, yang mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menabung, sudah punya invest di bank, sekian banyak, mungkin ada ratusan juta di bank, ada miliaran di bank. Ambillah sedikit ya. Sisihkanlah sedikit untuk hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat minus yang kurang mampu, yang kekurangan dan sebagainya. Kenapa tidak? Sisihkanlah sedikit. Ini merupakan tugas, refleksi teologis dalam tugas sosial. Sekali lagi, ini merupakan refleksi teologis dalam tugas sosial. Untuk sentuhan-sentuhan sosial, sentuhan-sentuhan masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi hari-hari ini ketika wabah corona, ketika COVID-19 yang sedang menghancurkan kehidupan kita, bangsa kita, negara kita, masyarakat kita. Adakah sedikit belas kasihan dari Anda dan saya untuk orang lain? Engkau yang berlebihan, engkau yang punya banyak, kenapa tidak engkau implementasikan itu dalam tindakan yang konkret sebagai orang yang telah mengutamakan Tuhan, telah mencari Allah dan kerajaannya, mencari kebenarannya, dan engkau mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan yang nyata dalam bentuk perbuatan yang saya katakan tadi, yang merupakan refleksi teologis dalam tugas sosial. Untuk apa? Untuk keharuman nama Tuhan, untuk keharuman nama Yesus, untuk keharuman nama Bapa di surga. Puji Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati kita malam ini. Haleluya. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa, ada sukacita dalam melayani Tuhan, dan bersama Tuhan lakukan perkara besar, gagah perkasa. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolongan perlindungan-Mu sejak pagi hari sampai malam hari ini. Engkau berikan waktu buat kami untuk boleh bersama-sama dalam program Inspirasi Hidup, untuk boleh mendengarkan firman Allah dan memberikan hikmat pengertian kepada kami bagaimana kami harus mengelola semua yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Talenta, karunia, apa Tuhan berikan dalam hidup kami, tubuh jiwa roh kami arahkan kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan pencerahan buat kami dan firman Allah, agar kami selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini dan tidak perlu khawatir dengan soal pakai makan minum. Dan bagi kami orang-orang yang bisa memberi untuk orang lain, ajarlah kami bisa memberi. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, doa kami menyertai bangsa negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan. Tuhan tolong bangsa kami, tentunya pemerintah kami, bersama-sama Tuhan dengan para dokter, para perawat, para suster, bahkan Tuhan bersama-sama dengan TNI Polri, bahkan masyarakat, untuk memutuskan jaringan mata rantai COVID-19. Kami berdoa supaya bangsa kami dipulihkan. Kami berdoa supaya Tuhan negara kami dipulihkan. Dan Tuhan jamah semua pemerintah kami. Haleluya. Dan Tuhan memberkati semua birokrat Tuhan. Berkati semua Tuhan lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Semua Tuhan berkati. Pulihkan ekonomi bangsa kami, negara kami. Terima kasih. Bahkan berkati Tuhan Provinsi Sulawesi Utara, berkati Kota Manado. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Engkau urapi tangan-tangan dokter yang menangani para pasien Tuhan yang terdedikasi COVID-19. Berkati mereka semua, berikan kekuatan. Nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Kami percaya dengan Tuhan akan melakukan perkara besar dan perkasa, dan COVID-19 dikalahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Ini doa sembahyang kami kepadamu. Haleluya. Amin.